Tirto Agung. Ikut cak. Ketindan kaitan ini. Empat orang meninggal dan membuat sejumlah penumpang serta awak bus mengalami luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di Tol Pandan Malang yang melibatkan bus pelajar dengan truk boxwing bermuatan pakan ternak. Dari penyelidikan awal, polisi menduga kecelakaan akibat truk yang gagal menanjak di jalur tol yang terjal hingga akhirnya truk mundur dan menghantam bus yang tengah melaju di belakangnya. Ada satu kendaraan truk yang muatannya adalah pakan ternak, tidak kuat nanjak dan berhenti di bahu jalan. Lalu truk itu dihentikan oleh sopir dan diganjal ban bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya tidak sempurna sehingga tidak kuat. Akhirnya truk yang tidak kuat nanjak ini mundur tidak terkendali. Saat mundur tidak terkendali ini, sopir truk berusaha untuk mengevakuasi atau menghandle truknya, namun sudah terlambat karena ada bis dari belakang, bis Tirto Agung, yang juga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga benturan ataupun tabrakan tidak terelakkan. Korban 4, update-nya 4. Memang di awal penanganan kita temukan ada 1 korban meninggal dunia, namun setelah kita lakukan evakuasi bersama-sama seluruh tim yang bekerja, ada 4 yang meninggal dunia. Sebelumnya, sebuah bus berpenumpang pelajar mengalami kecelakaan dengan truk boxwing pembawa pakan ternak di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia, terdiri dari 1 orang awak bus dan 3 orang pelajar. Dari Malang, Jawa Timur, Ainus melaporkan. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 77 Tol Surabaya Malang mengakibatkan 4 orang tewas. Kini korban tewas berada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kecelakaan terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang antara bus yang mengangkut pelajar asal Bogor dengan truk wingbox bermuatan pakan ternak. Terlihat muatan truk berserakan di jalanan, sementara bus ringsek di bagian kanan. Sebanyak 4 orang meninggal dunia, 1 diantaranya awak bus dan 3 lainnya pelajar. Petugas langsung mengevakuasi korban meninggal dunia ke RSUD Saiful Anwar, sementara korban luka tersebar di beberapa rumah sakit, antara lain RSUD Lawang 15 korban luka, Rumah Sakit Lawang Medika 21 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Malang 3 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 6 korban luka, dan IGD RSUD Saiful Anwar 4 korban luka. Seperti apa perkembangan terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Saif Hajarani di tempat kejadian di Tol Malang. Ada Denny Irwansyah di RSUD Saiful Anwar Malang, Jawa Timur. Kita ke rekan yang ada di Tol Malang terlebih dahulu, ke Saif Hajarani. Saif, apa yang terjadi saat ini di TKP? Apakah sudah dilakukan olah TKP?
proses evakuasi di belakang dia ini adalah proses evakuasi material pakan ternak yang terjejer di bahu jalan tol di KM 77 tol Malang. Sementara itu untuk evakuasi pakai bus itu sudah selesai pada pukul 20.30 tadi. Memang evakuasi berlangsung agak lama karena memang ada sedikit kendala dari personel bus yang masuk pada gigi sehingga bus tidak bisa berjalan. Setelah diperbaiki oleh tim dari derek, petugas derek maupun dari Jasa Marga, akhirnya bangkai bus bisa dievakuasi dari lokasi kejadian. Anissa. Baik, Saif, berarti bus sudah dievakuasi, lalu lintas di tol Pandaan Malang sudah normal kembali? Ya, Anissa, untuk arus lalu lintas di tol Pandaan Malang sendiri terpantau sudah normal kembali. Memang sempat terjadi kemacetan panjang akibat kecelakaan maut yang terjadi antara tol dan sebuah truk tronton bermuatan pakan ternak. Baik, saya ke rekan Denny Irwansyah yang berada di RSUD Saiful Anwar Malang. Denny, berapa total, tadi disebutkan ada 4 korban yang berada di IGD Saiful Anwar. Sekarang berapa total korban yang dirawat di sana? Apakah semuanya masih di IGD atau sudah tertangani? Baik, Anissa, untuk pasien di IGD yang tadi 4 orang, untuk malam ini sudah total ada 6 orang karena baru saja 2 orang dirujuk. Ini di belakang saya rombongan Dirlantas baru saja datang masuk ke instalasi forensik kamar jenazah. Jadi sudah ada 6 orang di IGD yang dirawat. Sementara di kamar jenazah sendiri ada 4 jenazah, yaitu 1 awak bus dan 3 adalah siswi dari SMP Islam Terpadu Darul Quran Putri Mulia Bogor. Demikian, Anissa. Baik, Saif, apakah sudah ada keluarga korban, baik korban meninggal dunia maupun korban luka yang berada di RSUD Saiful Anwar saat ini? Denny. Baik, untuk korban, untuk keluarga sudah ada, yaitu dari awak bus. Ada keluarga yang tinggal di Malang ini sudah melihat korban. Demikian. Baik, kalau untuk keluarga siswi sendiri, apakah sudah ada terlihat di sana, Denny? Belum ada, Anissa, karena kan mereka semua masih dari Bogor. Baik, kalau dari pihak sekolah bagaimana, Denny? Belum nampak di rumah sakit ini, saya belum nampak sama sekali pihak dari sekolah atau dari keluarga siswa. Demikian, Anissa. Baik, Denny, apakah ada yang bisa Anda wawancara di sana, mungkin dari Dirlantas Jawa Timur yang baru saja tiba, tadi Anda mengatakan? Iya. Ini baru saja tiba dan Pak Dirlantas masih berada di dalam ruang instalasi forensik di dalam sini, Anissa. Baik, jadi total ada 6 korban luka dan 4 meninggal dunia yang berada di RSUD Saiful Anwar saat ini, Denny. Betul, Anissa. Ada 6 korban luka dan 4 orang korban meninggal dunia. Baik, dari 6 itu, apakah ada kondisi yang parah atau kritis? Karena posisinya berada di instalasi forensik dan memerlukan perawatan khusus, dimungkinkan kondisi mereka adalah kondisi luka yang serius, Anissa. Baik, jadi ke-6-nya dalam kondisi serius saat ini? Betul, Anissa. Mereka masih mendapatkan perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar. Baik, apakah sudah ada keterangan dari rumah sakit terkait kondisi para korban saat ini, Denny? Belum ada, Anissa. Namun disampaikan bahwa besok pihak rumah sakit baru akan memberikan keterangan. Untuk Dirlantas pun tadi di lokasi juga tidak memberikan keterangan, namun menyatakan bahwa besok akan ada olah TKP di lokasi yang dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Jatim.
Baik, berarti dari 4 kemudian bertambah lagi 2 itu adalah rujukan dari rumah sakit lain? Betul, dari RSUD Lawang, Anissa. Baik, karena tidak tertangani di RSUD Lawang. Mungkin mendapatkan penanganan pertama dan kemudian untuk penanganan lanjutan dilanjutkan di RSSA yang dengan peralatan yang lebih lengkap. Demikian, Anissa. Baik. Baik, terima kasih rekan Denny Irwansyah melaporkan dari RSUD Saiful Anwar, dan sebelumnya ada rekan Saif Hajarani melaporkan dari tempat kejadian di Tol Malang. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 77 Tol Surabaya Malang melibatkan bus yang mengangkut pelajar asal SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor. Lalu seperti apa keadaan di Sekolah SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor? Kami sudah terhubung dengan rekan Iwan Setiawan yang berada di sana. Iwan, apakah sudah terlihat guru ataupun orang tua korban di sekolah saat ini? Ya, saya berada sekarang di sekolahan Darul ya, di Kabupaten Bogor. Hanya saja para media yang berada tunggu hingga saat ini kedatangan dari wali murid dan dari saat sekolahan ini dijaga ketat oleh pihak sekolah. Sampai saat ini belum terlihat beberapa wali murid. Itu Nisa. Baik, berarti saat ini belum ada terlihat wali murid maupun guru yang berada di sana, atau memang ada posko khusus yang disiapkan bagi wali murid? Ya, dari pihak sekolah saat ini menerima posko fatwa dan sekolah. Baik, terima kasih rekan Iwan Setiawan melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kecelakaan maut yang menimpa bus karya wisata pelajar bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya 11 orang tewas dalam kecelakaan bus karya wisata pelajar SMK di Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, Mei 2024 lalu. Akibatnya 11 orang meninggal dunia. Korban tewas terdiri dari pelajar, guru, dan pemotor yang terlibat kecelakaan. Adapun penyebab kecelakaan terjadi lantaran rem bus rusak sehingga bus tak layak jalan. Sementara itu, kecelakaan ini berbuntut panjang. Pemprov Jawa Barat menerbitkan edaran yang memperketat izin pelaksanaan study tour oleh pihak sekolah. Kecelakaan bus rombongan wisata pelajar juga pernah terjadi di Jepara, Jawa Tengah, Juni lalu. Bus terguling menimpa sepeda motor dan melukai sejumlah siswa serta pengendara motor. Bus berpenumpang 13 siswa dan 2 guru sekolah dasar Negeri 1 Banjaran ini sedianya dalam perjalanan wisata ke kebun buah Takamas, Jepara. Sopir bus mengaku kendaraannya mengalami remblong dan langsung banting kemudi ke kiri sehingga terguling dan menimpa pemotor. Tim Liputan iNews melaporkan. Tol Probowangi yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi sudah bisa digunakan. Meski belum selesai total, namun tol ini diharapkan bisa membantu memecah kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau perkembangan tol Probowangi segmen 1, tepatnya di eksit tol Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tol ini sudah bisa digunakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Terpantau sejak diresmikan, tol Probowangi segmen 1 sudah dilewati sekitar 3.000 kendaraan yang melintas. Tol Probowangi segmen 1 ini diuji coba dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore dan hanya 1 jalur.
Untuk arus mudik pada tanggal 21 hingga 27 Desember 2024, tol dibuka untuk pengendara yang menuju Bali. Sementara pada arus balik tanggal 28 hingga tanggal 5 Januari 2025, hanya pengguna dari arah Bali yang bisa melewati tol ini. Pembangunannya belum 100%, baru 80 sekian persen Pak ya, 84 sekian persen. Makanya kemudian dengan alasan safety, kita hanya operasikan setengah hari gitu ya, sampai jam 4 sore ya, sampai jam 4 sore. Dan hanya bisa beroperasi separuh lajur. Warga yang melewati tol ini pun mengaku cukup puas. Mereka bisa menghemat waktu dalam berkendara menuju lokasi-lokasi favorit wisata seperti Banyuwangi dan Bali. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai Banten, dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih. Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Siap. Dan lancar jaya. Alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Saat ini pembangunan tol Probowangi bagian 1 masih dalam pembangunan, namun 84% telah rampung. Sementara untuk ruas Probolinggo Besuki rencananya akan selesai pada Juli 2025 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kembali berdatangan untuk berangkat lebih awal menghindari kepadatan penumpang. Keberangkatan pada masa periode Nataru 2024-2025 untuk hari ini sebanyak 23.800 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada beberapa titik lokasi tujuan yang menjadi lokasi favorit. Salah satunya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Para penumpang yang hendak mengisi waktu libur Nataru memilih berangkat lebih awal, mengingat kepadatan diprediksi akan terjadi pada 24 hingga 25 Desember 2024, sehingga para penumpang mengantisipasi untuk menghindari kepadatan. Sementara itu, sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal, Senin pagi. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal pemberangkatan pertama dalam rangkaian kereta cepat Wush dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Keberangkatan penumpang Wush melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang. Lonjakan ini diperkirakan terjadi hingga malam hari seiring banyaknya pemesanan tiket Wush di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu penumpang Wush ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang mencapai 160.000 dengan pergerakan pesawat mencapai 1.100 pesawat. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Para pengguna moda transportasi udara ini kebanyakan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur menggunakan moda transportasi udara. Pulang kampung? Mau pulang kampung. Kenapa memilihnya? Karena harga tiket turun hari ini. Oh, pulang kampungnya kemana? Ke Balikpapan. Sementara menurut pengelola bandara, jumlah pergerakan penumpang hari ini mencapai 159.000 orang. Dan untuk pergerakan pesawat berjumlah 1.071 penerbangan hari ini. Melihat data perkiraan di hari ini, memang hari ini terjadi sedikit penurunan. Menurut data yang kami terima ada sekitar 159.000 penumpang yang akan datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk penerbangannya sekitar 1.073 penerbangan. Dibandingkan kemarin di Sabtu dan Minggu itu memang terjadi peak season ya, yaitu sekitar 190.000 penumpang yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian saat akan check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama Korlantas Polri dan ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang difokuskan pada kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak. Untuk mengamankan kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten, Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kapten Antoni Arif Priyadi mengatakan evaluasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya kendaraan kelas 7, 8, dan 9 akan dialihkan sesuai dengan kondisi lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan di jalur utama. Nah, itulah dia teman-teman mengevaluasi, menganalisis bahwa tanggal 21 itu kemudian sudah terjadi. Karena di BKD pun surveinya tanggal 21 itu yuk agak signifikan, tapi nggak puncak. Sementara Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan, 3 kantong parkir telah disiapkan di berbagai lokasi strategis. Kemudian karena hari Senin dan Selasa ini masih masuk kan begitu. Nanti pada saat libur lagi tanggal 25, sehingga itu kita antisipasi tanggal 24 sore sampai malam itu akan terjadi peningkatan lagi untuk arus mudik. Begitu ya. Nanti tanggal 25 kita antisipasi juga untuk arus liburan masyarakat yang wisata supaya tidak terjadi proses. Sementara itu puncak arus angkutan Natal 2024 diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 mendatang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak pagi hingga sore. Antrean kendaraan terus memadati di kantong parkir dermaga pelabuhan. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan mengantri di kantung parkir dermaga untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang kapal ini umumnya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, memanfaatkan libur Nataru ke kampung halaman. Seminggu. Berarti liburan ya Pak ya? Iya. Tadi di perjalanan? Lancar. Lancar. Udah nunggu berapa jam? Setengah jam lah. Berdasarkan data pihak ASDP, hari ini tercatat 2.929 unit mobil pribadi yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Ditambah dengan bus angkutan penumpang dan truk sehingga jumlah total kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak mencapai 5.986 unit.
Saya dari Lampung Pak, dari Tenggamus, Kabupaten Tenggamus. Saya dari Banten, ya, di Rangkas Bitung. Mau ke Banten? Iya, mau ke Banten. Kemarin hari Sabtu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka liburan sekaligus kunjungan ke keluarga. Untuk mengantisipasi antrian akibat lonjakan penumpang, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri berukuran besar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, dan bila jumlah hartanya tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. 300 triliun sekian-sekian sesuai dengan patokun. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Lihat pertimbangannya seperti apa? Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak? Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian. Sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke-1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepilotan PT Sritex. Meski demikian, Wamenaker belum menyebut siapa oknum tangan setan tersebut. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses pilotan ini ada tangan setan yang bermain.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepilitan PT Sritex. Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritex. Meski demikian, Wamenaker enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu. Pada kesempatan itu, Wamenaker juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritex tidak akan di-PHK. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses peletan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah. Yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan.